kita jumpa lagi dalam cerita-cerita masa lalu. Saya akan kembali meneruskan cerita mengenai tinggal di beberapa lokasi hotel ataupun penginapan yang pernah saya alami di berbagai tempat di Indonesia. Beberapa di antaranya mungkin pertama kita ke arah timur dulu ya. Arah timur itu di daerah kota Ambon. Dulu dalam perjalanan saya menuju daerah Tanimbar, Kepulauan Tanimbar di Maluku Tenggara. Dulu dari Bali kami ke Ambon dulu, ke kota Ambon. Kota Ambon, menginap di salah satu hotel yang saya sendiri lupa namanya apa ya. Tapi mungkin teman-teman di sini ada yang pernah tahu ya, karena itu hotel cukup terkenal saat itu. Sekitar tahun 2006 ya, ke 2006 saya ke sana bersama tim yang akan melakukan survei ke daerah Tanimbar, survei pemotretan hyperspektral menggunakan sensor high map ya. Kemudian kami ada beberapa orang, saya kemudian dari TNI, kemudian dari sana ada 4 atau 5 orang saya lupa, 4 atau 5 orang. Kami ke kota Ambon dulu. Dari berangkat base campnya adalah di daerah Bali. Dari Bali ke kota Ambon, menginap di hotel yang saya maksud itu. Ya sudah, kita seperti biasa nginep. Dan malam harinya, nah ini ya, jadi hotelnya cukup besar untuk ukuran saat itu. Dan di kamar saya, kebetulan saya dapat satu kamar sendiri dan gak ada masalah. Saya seperti biasa tidur, bangun pagi. Pagi-paginya yang kemudian saya mendengar teman saya yang berasal dari mana ya, dari Belgia kalau nggak salah, dari Belgia, mengatakan malam-malamnya sekitar jam 1, jam 2 gitu, ada yang ngetok kamarnya keras sekali. Kemudian dia coba untuk membuka pintu itu dan tidak ada siapa-siapa. Mungkin bukan masalah mistik ya, tapi karena saya tahu di situ juga ada namanya diskotik dan sebagainya lah. Jadi kemungkinan salah satu orang di sana yang iseng, saya nggak tahu. Tapi bagi saya hotelnya aman-aman saja. Kemudian tidak ada cerita yang spesifik terkait dengan saya. Kami ke Tanimbar, menginap di penginapan di sana. Nah, penginapan di Tanimbar ini di Saumlaki, kota Saumlaki, bandaranya masih kecil. Bandarnya namanya Selilit kalau nggak salah namanya. Kami di sana ke penginapan tersebut. Penginapannya terletak di pinggir pantai. Jadi di kota Saumlaki di pinggir pantai. Pemandangan di belakang penginapan itu adalah sudah laut ya, laut lepas, dan cukup asik sih sebetulnya, cukup bagus. Dan yang membuat saya merasa enak adalah makanannya apa? Ikan berbagai macam ikan. Dari pagi, siang, sore, malam 4 kali makan itu enak-enak semua, bukan main ya, enak-enak semua. Dan setiap hari untuk waktu sekitar 10 hari, saya lupa berapa hari, untuk waktu 10 hari itu.
Kami di sana, tugas kami nanti adalah mengoperasikan pesawat saat itu pesawat Cessna ya, yang kami sewa dari provider di Bali. Sudah di sana pesawatnya, jadi kami tinggal naik pesawat itu mengoperasikan peralatan untuk kembali lagi. Sebelumnya kita rencanakan dulu ini pesawat akan mengarah ke beberapa lokasi sana. Nah, makanan yang tadi saya kembali lagi ke fokusnya ke makanan nih. Makanannya begitu enak, selain ikannya sangat dikatakan sangat gurih ya, karena kan asli tuh dari laut, dari petani dari nelayan kita beli langsung diolah oleh penginapan, langsung oleh mereka yang mengolah. Enak sekali. Dan kemudian dan seterusnya hingga kami selesai. Mungkin nanti cerita survei nanti belakangan ya. Yang kemudian sangat berkesan adalah sepulang dari sana saya kembali ke Jawa Barat di sini di Bogor. Yang sangat berkesan adalah sejak saat itu saya menderita alergi. Alerginya kemana? Kalau saya makan daging selain ikan itu tidak bisa menerima. Sebagai contoh, saya makan ayam, apapun ayam dicoba, begitu makan langsung gatal seluruh tubuh, gatal. Masakan macam-macam iya, di restoran macam-macam iya, dari McD, dari Texas, dulu ada Texas ya, Texas Fried Chicken ya. Kemudian segala macam lah itu kita coba, tetap aja begitu masuk mulut, dikunyah, ditelan langsung gatal. Dari telinga, tangan sampai kaki. Ya, yang bebas dari gatal itu cuma di leher sini ya, leher ke bawah ini nggak masalah, sampai ke perut. Perut sih satu dua ada total merah gitu ya, dan tidak terlalu gatal sih. Ya walaupun gatal tapi tidak terlalu. Dan yang di tangan ini luar biasa. Di telapak tangan ada, di kaki pun telapak kaki ada alergi tadi, tumbuh semua. Dan pada saat saya memberikan materi di daerah Bogor, semacam materi seminar begitu, selesai seminar ada makan siang bersama, disajikan semacam soto atau sop ayam. Saya ngambil tidak ayam ya, tapi hanya kuahnya aja. Selesai makan itu semua pun gatal. Jadi luar biasa. Saya nggak tahu ya, saya takutnya itu adalah racun dari ikan tadi atau gimana, nggak tahu saya. Tapi yang jelas sepulang dari Ambon itu saya menderita itu, dan itu bertahun-tahun sampai akhirnya sembuh dengan sendirinya ketika saya tugas ke Amerika. Di sana makan masakan kayak dari Arab itu, hari Jumat ada makanan gitu kan, kita makan, beli $5 makan ayam juga. Padahal saya pikir nggak apa lah, saya makan aja lah gitu kan. Kita coba makan ayam ya karena enak, habis aja gitu. Selesai pakai nasinya, ada samosa, ada nasi apa ya, biryani atau apa ya, nasinya lupa. Makan hari Jumat itu, selesai makan itu tidak ada respon apapun yang terjadi. Semua yang tadinya merah-merah muncul di telinga, tangan, kaki nggak ada, bersih semua. Itu adalah sekitar 2 minggu setelah saya di Amerika, di daerah Michigan gitu. Jadi di tengah udara yang sangat dingin itu, saya makan nggak ada respon sama sekali, tidak ada respon alergi tadi. Nah, itulah yang saya alami pada saat saya, sangat berkesan bagi saya saat ke daerah Ambon tadi, Ambon Tenggara. Jadi Maluku, kalau dulu namanya Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Sekarang saya kurang tahu nama kabupatennya apa, saya nggak tahu. Tapi kotanya adalah kota Saulaki, dan saya yakin teman-teman yang melihat di sini sebagian ada yang berasal dari Saulaki.
Nanti akan saya ceritakan juga mengenai pantai di Saung Melaki, ada pulaunya dan sebagainya nanti ya pada cerita berikutnya. Jadi kondisi seperti itu yang membuat saya menjadi terkesan. Ini masalah yang di Ambon. Sekarang ada satu lagi masalah waktu saya di Jawa Barat nih, Jawa Barat ya. Dia dekat dengan saya sih. Jawa Barat di daerah kota Indramayu, tahu kan Indramayu ya? Indramayu, kita ke sana, survei biasa, saya surveinya tapi ke sawah-sawah nih, bukan ke laut ya, sama ke sawah. Kita biasanya ada hotel yang kita gunakan untuk istirahat, sudah biasanya gitu. Namanya kalau nggak salah Handayani ya. Handayani itu langganan lah. Tetapi hari itu tepat saya ke sana itu saya laki 2, perempuan 3. Perempuan 3 itu ada satu ibu-ibu, 2 teman saya kantor. Kita ke satu hotel yang bukan biasa. Sampai sana sekitar maghrib. Nah begitu masuk ke hotel itu, namanya saya lupa ya, terus terang namanya saya lupa. Begitu kita masuk ke sana menuju ke ruangan, kita sudah oke sana. Tiba-tiba ada kelelawar. Tahu kan kelelawar, apa sih bahasa sininya, bahasa lokalnya ya, kelelawar ya. Terbang menyambar gitu. Kita kaget juga, wah ini kok ada kelawarnya gitu kan di hallnya gitu ya, di hallnya nyambar. Oke lah, saya sih udah deh, kita istirahat ya. Satu kamar untuk cewek bertiga orang, kemudian satu kamar lagi saya sama teman saya berdua. Aman kita. Besoknya saya begitu bangun, begitu kita siap makan pagi dan sebagainya, saya dapat cerita dari teman-teman cewek ini bahwa tadi malam mendapat gangguan yang tidak diinginkan. Contohnya adalah tengah malam kamarnya ada dua bed, kemudian satu yang tambahannya. Tengah malam dia tiba-tiba nih televisi di ruangan itu hidup sendiri tiba-tiba ya. Dan itu kan komputer itu kan TV zaman dulu yang gede-gede itu kan hidup sendiri. Terus selain itu ada kertas A4 yang kami biasa pakai untuk di survei, terbang sendiri. Terlepas dari itu mistis atau enggak, kami menganggap bahwa itu adalah gangguan yang tidak bisa diterjemahkan, kemudian akan mengganggu pekerjaan kami karena anak-anak yang itu nggak bisa tidur kan, Kemudian saya putuskan aja, oke, kita pindah. Hari itu juga kita keluar dari hotel itu, kita kembali lagi ke Handayani. Ternyata di sana ada yang satu ruangan ruangan lah yang bisa ditempati. Ruangannya dia bersifat seperti rumah-rumah gitu ya. Ada satu bisa ditempati, akhirnya kita tempati di sana. Kalau nggak gitu, saya yakin siang kita akan kacau karena malam tidak istirahat. Dan siang itu kita saat itu adalah melakukan uji spektral ya, uji perekaman spektral daun padi yang terkena OPT ya di beberapa wilayah kecamatan di sana. Dan itu waktunya adalah waktu efektifnya perekaman kami itu dari jam 10 sampai jam 2 siang. Jadi pas ya, 10 sampai jam 2. Itu saat-saat jendela yang paling baik kami bisa merekam spektral dari tanaman padi tersebut. Nah, itulah kira-kira cerita di daerah Indramayu. Ada lagi yang mungkin menarik tapi nanti kita ceritakan berikutnya ya. Oke, mungkin begitu dulu.